tahun ini kita mata pelajarannya dengan kata IPA Fisika ya. Jadi minggu kemarin kalian sudah mengerjakan pretest mata pelajarannya fisika. Kali ini perkenalkan dulu, kita belum pernah bertatap muka. Nama saya Bu Reni Rohmawati. Saya mengajar fisika untuk jenjang kelas 10 di SMK di Boronegoro, Tumpang. Kemarin kalian sudah mencoba latihan apa itu jangka sorong, apa itu mikrometer sekrup. Nah, kali ini Bu Reni akan memberikan penjelasan materi terkait dengan pengukuran, yaitu pengukuran panjang. Di sini Bu Reni menyediakan ada 3 alat, ada liftar, ada mikrometer sekrup, dan ada jangka sorong. Nanti Bu Reni akan menjelaskan 2 alat pengukuran saja, yaitu dari mikrometer dan jangka sorong. Nah, untuk pembahasan alat ukur mengukur panjang, kali ini Bu Reni akan menyampaikan alat ukur panjang yang mana yang akan saya sampaikan ya. Ini dia. Ya, ini alat ukur mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini bentuknya seperti sekrup ya. Di sini bisa diputar, di sini juga ada skala-skalanya. Kemudian ini alatnya digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Di jurusan TBSN biasanya ini digunakan alat ini. Terus bagaimana cara menghitung atau membaca alat ukur ini? Simak penjelasan Bu Reni berikut ini. Cara membaca mikrometer sekrup. Hasil pengukuran mikrometer sekrup biasanya ditampilkan dalam soal bentuknya seperti ini ya. Hasil pengukuran mikrometer sekrup biasanya dalam satuan milimeter. Mikrometer sekrup memiliki 2 skala. Yang bagian ini merupakan skala utama atau skala tetap. Sedangkan yang bagian ini dinamakan skala nonius yang bisa diputar-putar. Sekarang perhatikan di bagian skala utama bagian ini ya. Di sini ada angka 0, 1, 2, 3 yang ditunjukkan pada garis-garis bagian atas. Dan di bagian bawah ada garis-garis bagian kecil. Setiap garis-garis bawah di bagian kecil nilainya 0,5 mm. Misal, ini kita bacanya 0,5. Ini 1 berarti 1,5. Jadi yang bagian bawah itu merupakan penambahannya, yaitu ditambah 0,5. Seperti ini berarti 2 ditambah 0,5. Kalau di sini 3 berarti 3 ditambah 0,5. Nilai skala utama pada contoh di gambar ini yang ditunjukkan oleh garis yang paling dekat dengan skala putar. Garis yang paling dekat di skala ini adalah garis yang ditunjukkan oleh panah yang merah di bawah ini. Jadi skala utamanya kita membacanya 3,5, satuannya milimeter. Untuk nilai skala putarnya itu ditunjukkan oleh garis yang berimpit dengan garis horizontal ini. Garis horizontal atau garis yang lurus ini. Kita lihat skala putarnya yang mana? Yang ditunjukkan oleh yang ditandai lingkaran merah berikut ini. Besarnya adalah 24. Kok bisa 24? Di sini ada 20, ada 25. Berarti 20, 21, 22, 23, 24. Maka kita bisa tulis SP sama dengan 24. Lalu dikalikan dengan 0,01 mm.
pengalinya ini merupakan tingkat ketelitian dari mikrometer tersebut. Untuk hasil pengukurannya berapa? Hasilnya itu merupakan hasil penjumlahan dari skala utama ditambah skala putar. Berarti di sini 3,5 ditambah 0,24 sama dengan 3,74. Karena satuannya milimeter maka di sini milimeter. Jadi begini cara untuk membaca hasil pengukuran mikrometer sekrup. Untuk alat ukur yang kedua, kali ini Bu Reni berarti akan membahas alat ukur yang mana? Ya, ini. Namanya adalah alat ukur jangka sorong. Alat ukur jangka sorong ini di sini ada skrupnya. Kita putar skrupnya supaya tidak terkunci. Kemudian ini bisa digerak-gerakkan. Ini bisa digerak-gerakkan. Biasanya digunakan untuk mengukur diameter luar. Yang di sini untuk mengukur diameter dalam. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, ini untuk mengukur kedalaman. Di sini ada bagian-bagian, ada penomeran-penomeran, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Apa itu ke atas dan ke bawah? Bu Reni akan menjelaskan bagaimana cara membaca alat ukur jangka sorong. Diperhatikan video berikut ini. Sekarang kita membaca cara mengukur jangka sorong. Biasanya tampilannya seperti ini. Biasanya jangka sorong satuannya itu adalah sentimeter. Yang bagian atas dinamakan skala utama, yang bawah dinamakan skala nonius. Ini sudah diberi tanda, yang bagian atas skala utama, yang bagian bawah namanya skala nonius. Nilai skala utama ditunjukkan oleh angka sebelum angka 0 pada skala nonius. Angka 0 pada skala nonius yang ini. Skala utamanya yang mana? Skala utama adalah yang ditandai warna merah. Jika kita lihat pada bagian warna merah, kita peroleh skala utamanya adalah 2,4 cm. Kenapa bisa 2,4 cm? Karena di sini ada angka 2, kemudian berikutnya ada garis-garis kecil berjumlah 4 dan di situ ada angka 3. Nah, di situ 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Jadi skala utamanya 2,4 cm. Untuk nilai skala nonius ditunjukkan oleh garis yang berimpit antara skala utama dan skala nonius. Mana yang berimpit? Ditunjukkan oleh titik-titik merah itu. Yang lainnya tidak berimpit. Yang berimpit itu, nah, karena kita mencari skala nonius yang berimpit yang ini, maka yang dilihat bagian bawah ini. Yang ditunjuk adalah garis yang keempat. Maka ini adalah angka 4. Maka kita peroleh skala noniusnya itu adalah 4. Lalu kita kalikan dengan 0,01 cm, yaitu tingkat ketelitian jangka sorong tersebut. Sehingga kita peroleh 0,04 cm skala nonius. Untuk hasilnya dari pengukuran jangka sorong ini yaitu merupakan hasil penjumlahan skala utama dengan skala nonius.
itu adalah hasil dari pembacaan jangka sorong ini. Skala utamanya 2,4 ditambah skala noniusnya 0,04. Hasilnya 2,44 cm. Ini merupakan hasil baca jangka sorong. Nah, tadi Bu Reni sudah menjelaskan yang pertama bagaimana kita mengukur alat mikrometer sekunder. Kemudian yang kedua bagaimana kita mengukur alat jangka sorong. Nah, kali ini kalian sudah pintas, sudah mendengarkan atau melihat penjelasan dari Bu Reni. Nah, kali ini kalian silakan mengerjakan tugas yang Bu Reni berikan di link deskripsi di bawah ini. Semoga kalian lancar mengerjakan tugasnya, tetap semangat dan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih.